kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saya bacakan buat teman-teman. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua dengan judul perikop Gideon mengusir musuh. Pada perikop ini diceritakan bagaimana kegagah perkasaan Gideon yang dipakai Tuhan dengan jumlah 300 pasukan mengalahkan ribuan pasukan orang Midian dan orang Amalek. Orang Midian dan orang Amalek ini diceritakan pasukannya sangat banyak. Unta-unta mereka aja itu udah bagaikan pasir di laut dan mereka berkemah di bawah lembah. Dan untuk menyerang pasukan Midian ini ternyata orang Israel menghadapinya dengan 22.000 pasukan di awalnya. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, ini terlalu banyak. Nanti takutnya orang-orang Israel malah bermegah diri. Dan kita melihat bagaimana ceritanya bahwa dari 32.000 pasukan awal yang dipersiapkan oleh Gideon ternyata cuma dipakai 300 orang saja. Dan ke-300 orang ini pun sama sekali tidak menggunakan pedang. Mereka hanya menggunakan sangkakala, obor yang dimasukkan ke dalam tempayan atau buyung yang dipecahkan. Dan ini semua Tuhan lakukan dengan maksud supaya agar orang Israel sadar bahwa Tuhan memimpin orang Israel. Tuhan ingin orang Israel memiliki kesadaran bahwa peperangan ini dimenangkan bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan ingin orang Israel menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Hal apa yang kita bisa pelajari bersama-sama pada hari ini? Yang pertama yang kita perlu sadari adalah bahwa Tuhan bisa bekerja di luar daripada situasi, keadaan, ukuran normal menurut manusia. Menurut manusia, untuk menghadapi ratusan ribu pasukan orang Midian dan Amalek, maka dibutuhkan pasukan yang besar. Idealnya seperti itu. Tapi buat Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan ratusan ribu pasukan. Tuhan hanya membutuhkan 300 pasukan untuk maju berperang untuk mengalahkan ratusan ribu pasukan orang Midian. Artinya begini, Tuhan tidak melihat kondisi ideal kita untuk kita dipakai. Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, mungkin saya nggak tahu pergumulan teman-teman hari ini apa, tapi saya percaya setiap kita punya pergumulan. Dan seringkali kita merasa bahwa hidup kita nggak berharga, hidup kita nggak maksimal, kita tidak akan bisa mampu mencapai sesuatu yang kita impikan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kondisi kita nggak ideal, kondisi kita nggak normal, kondisi kita serba kekurangan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kondisi kita, keadaan kita, segala sesuatu yang diukurkan menurut ukuran manusia secara normal, itu tidak berpengaruh buat Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, segala kekurangan, segala kelemahan, segala sesuatu yang tidak ideal menurut manusia bisa maksimal, bisa menjadi pemenang di mata Tuhan. Dan sekali lagi kita harus mengerti dan menyadari bahwa kuasa Tuhan bekerja bukan dalam keadaan normal. Seringkali kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa ketika keadaan segala sesuatu tidak normal, tidak ideal. Disitulah Tuhan bekerja. Yang kedua adalah akui, libatkan, dan percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika Tuhan meminta Gideon untuk menyiapkan 300 pasukan, Gideon punya alasan untuk excuse, untuk mengeluh, untuk mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan hal ini memang terjadi sepertinya. Oleh karena itu kita melihat ketika sebelum penyerangan terjadi, Tuhan meminta Gideon untuk turun dulu, untuk mengecek. Kan Tuhan ngomong, sekiranya kamu takut, kamu boleh turun ke perkemahan ditemani oleh bujangmu untuk mendengar kondisi di sana. Dan ternyata memang benar ketika Gideon turun ke perkemahan, di sana dia mendengarkan cerita bagaimana orang-orang Midian ini cukup takut menghadapi Gideon. Dan inilah yang membuat Gideon untuk mantap bertindak walaupun segala sesuatu yang Tuhan minta tidak ideal. Jadi begini, kunci keberhasilan orang Israel, lagi-lagi aku tahu ini kelihatan klasik dan boring, tapi memang urutannya seperti itu. Yang pertama adalah dengar suara Tuhan. Yang kedua, percaya sepenuhnya apa yang Tuhan bilang. Yang ketiga, bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita melihat bagaimana dengan 300 pasukan tanpa pedang sama sekali, orang Israel bisa menghabiskan ratusan ribu pasukan orang-orang Midian. Artinya begini teman-teman,
kondisi kita yang nggak ideal, pergumulan kita yang nggak ideal ini, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita cari suara Tuhan dalam perenungan kita. Ketika kita punya pergumulan, kita tidak buru-buru memutuskan berdasarkan kesimpulan apa kata orang-orang, walaupun kata orang-orang itu penting sebagai bahan pertimbangan. Tetapi apabila kita lebih mengutamakan mencari Tuhan, membawa pergumulan kita, membawa masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, dan berdoa dan mengharap supaya Tuhan bertindak, percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi, kita berdoa bahwa Tuhan akan menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Apabila kita berdoa dan mulai melakukan tindakan, impresi yang Tuhan kasih dalam hati kita, dan kita menghidupi tindakan tersebut, maka kita akan melihat jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Kita akan melihat bahwa kita akan memperoleh kemenangan. Sungguh pun, sekali lagi, kondisi kita tidak ideal menurut ukuran manusia. Sungguh pun, kondisi kita bahkan tidak ideal menurut diri kita sendiri. Dan satu hal yang paling penting dalam hidup ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan pemikiran kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan apa yang kita miliki. Tetapi setiap hari dalam hidup kita ini sadari bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya terjadi dalam hidup kita. Perencanaan penting, strategi penting, nasihat orang lain penting, tetapi di atas segalanya, berdoa, andalkan Tuhan, cari suara Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala apapun yang ingin kita kerjakan. Karena hanya dengan demikian kita memperoleh kemenangan, dan hanya dengan demikian kita menjadi maksimal. So, itu dia renungan kita pada hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-73. Tetap semangat membaca Alkitabnya, dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat pagi semuanya.